Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 3 yang beranggotakan Elia Puspitasari, Dewa Putra Muklas, Fariski Adi Hadi, Fatan Alfarizi akan menampilkan presentasi video mengenai redistribusi pendapatan nasional. Kesenjangan atau ketimpangan di dalam masyarakat berpendapatan tinggi dan berpendapatan rendah menjadi pekerjaan rumah bagi negara-negara berkembang, khususnya di Indonesia. Untuk mengatasi masalah kesenjangan sosial tidak semakin lebar, diperlukan pendistribusian pendapatan nasional dalam masyarakat secara adil. Pendapatan nasional dan rasio Gini adalah suatu alat ukur untuk mengetahui angka perekonomian negara. Sehingga jika terjadi suatu ketimpangan maka perlu dilakukan redistribusi pendapatan. Redistribusi pendapatan nasional adalah pendistribusian kembali pendapatan masyarakat kelompok atas kepada masyarakat kelompok bawah. Ada beberapa cara untuk mendistribusikan pendapatan nasional dengan tujuan mengurangi kemiskinan dan menekan ketimpangan sosial, yaitu dengan pembayaran langsung serta penyediaan barang dan jasa, pemberdayaan masyarakat, pengembangan usaha atau industri kecil, dan penerapan pajak penghasilan progresif. Redistribusi ini merupakan suatu bentuk jaminan sosial dari negara kepada masyarakat, di mana jaminan sosial yang dikumpulkan dari pungutan resmi dijadikan investasi sosial yang akan menguntungkan dalam jangka waktu panjang. Redistribusi pendapatan nasional ini sendiri dibagi menjadi dua, yaitu redistribusi vertikal dan redistribusi horizontal. Redistribusi vertikal adalah redistribusi pendapatan dari golongan atas ke golongan bawah atau miskin. Redistribusi ini berbentuk jaminan sosial dari masyarakat berpenghasilan tinggi pada masyarakat berpenghasilan rendah. Redistribusi horizontal adalah redistribusi pendapatan antar golongan yang memiliki pendapatan sama. Redistribusi ini berbentuk jaminan sosial subsidi silang antar masyarakat. Contohnya adalah iuran BPJS, Badan Penyelenggaraan Jaminan Sosial Kesehatan. Tujuan utama dari redistribusi adalah untuk meminimalisir adanya kesenjangan di masyarakat. Pemerintah telah melaksanakan beberapa program untuk mencapai tujuan tersebut antara lain. Program pemberian jaminan akses kebutuhan dasar bagi masyarakat bawah. Pemerintahan berusaha untuk memenuhi kebutuhan masyarakat dengan menyediakan kebutuhan pokok, kesehatan, dan pendidikan. Di samping itu, pemerintah juga telah melaksanakan beberapa program untuk memenuhi kebutuhan masyarakat, yaitu jaminan kesehatan masyarakat atau Jamkesmas, perumahan bersubsidi, program perlindungan sosial atau PPS, program keluarga harapan atau PKH, bantuan operasional sekolah atau BOS, dan beasiswa pendidikan bagi siswa kurang mampu. Program kredit lunak dan penjaminan kredit berbasis komunitas. Program kredit usaha rakyat dibuat pemerintah untuk memudahkan pengusaha mikro kecil dan menengah atau UMKM mendapatkan kredit dengan bunga yang rendah. Kebijakan ini diharapkan dapat membantu masyarakat untuk membuka usaha dan diharapkan kebijakan ini dapat mengurangi jumlah penduduk miskin di Indonesia. Pengembangan usaha mikro kecil dan menengah atau UMKM. UMKM yang ada di masyarakat haruskan dikembangkan karena bisa menyerap banyak tenaga kerja, membantu pemerataan distribusi pembangunan, dan membantu pemerataan distribusi pendapatan. Kerjasama dengan pihak swasta dalam menjalankan program Corporate Social Responsibility atau CSR. CSR adalah tindakan yang dilakukan perusahaan sebagai bentuk tanggung jawab terhadap masyarakat maupun lingkungan sekitar perusahaan. Kegiatan ini dilakukan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat sekitar, memberikan kontribusi pada masyarakat melalui beasiswa untuk anak kurang mampu, dan sumbangan untuk membangun sarana dan prasarana di lingkungan sekitar. Mewujudkan kebijakan penegakan hukum dan keadilan ekonomi. Pemerintah konsisten membuat kebijakan hukum yang adil agar badan usaha di Indonesia
Indonesia mempunyai daya saing yang tinggi di era globalisasi ini. Hukum yang tidak mendiskriminasi golongan bawah merupakan kebijakan mendasar untuk menciptakan redistribusi pendapatan nasional. Seperti diketahui, pendapatan nasional adalah jumlah rata-rata pendapatan yang diterima seluruh rumah tangga keluarga di satu negara. Pendapatan ini dihitung selama satu periode, biasanya 1 tahun. Konsep pendapatan nasional sendiri dicetuskan oleh ahli ekonomi asal Inggris Sir William Petty di tahun 1665. Ia mencari dan menemukan cara yang mudah dan efektif untuk menghitung pendapatan negara. Setelah melakukan serangkaian riset dan perdebatan dengan parlemen dan ahli ekonomi lainnya, lahirlah konsep perhitungan pendapatan yang dikenal hingga saat ini. Mengetahui jumlah rata-rata pendapatan yang diterima seluruh rumah tangga keluarga di satu negara tentu memiliki tujuan dan manfaat. Menghitung jumlah pendapatan negara sesuai namanya. Dengan menghitung pendapatan nasional, kita dapat mengetahui pendapatan suatu negara dalam satu periode tertentu. Pendapatan tersebut bisa menentukan jika suatu negara dikatakan makmur atau tidak. Mengetahui keuntungan dan kerugian negara, menghitung pendapatan nasional dapat memberitahu kita kerugian dan keuntungan yang dihasilkan oleh negara. Lewat perhitungan yang sederhana, kita bisa melihat jika suatu negara memiliki keuntungan yang besar, justru mengalami kerugian hingga kebangkrutan. Mengetahui pengeluaran negara, perhitungan pendapatan ini memungkinkan kita mengetahui jumlah pengeluaran yang dilakukan oleh suatu negara dalam satu periode. Dengan mengetahui pengeluaran negara, ahli ekonomi dapat menentukan jika negara tersebut melakukan pengeluaran terlalu banyak atau tidak dan dapat menyarankan kebijakan yang lebih baik. Mengetahui tingkat pertumbuhan ekonomi nasional. Tingkat pertumbuhan ekonomi dapat diketahui lewat perhitungan jumlah rata-rata pendapatan yang diterima seluruh rumah tangga keluarga di satu negara. Dari situ, kita dapat menilai jika pertumbuhan ekonomi suatu negara bersifat lambat atau tinggi. Acuan analisis ekonomi. Pendapatan nasional dapat digunakan sebagai acuan untuk menganalisis kondisi ekonomi suatu negara, baik oleh ahli ekonomi, pejabat pemerintahan, hingga masyarakat umum. Pendapatan ini juga dapat menjawab bermacam-macam pertanyaan mengenai kondisi ekonomi nasional secara lengkap dan komprehensif. Membandingkan pertumbuhan ekonomi negara. Menggunakan pendapatan ini, kita dapat membandingkan kondisi dan pertumbuhan ekonomi suatu negara dengan negara lainnya dari sisi jumlah pendapatan, keuntungan, dan lain-lain. Mengetahui kontribusi sektor bisnis terhadap pendapatan nasional. Lewat perhitungan pendapatan nasional, kita bisa mengetahui seberapa besar peran faktor bisnis atau industri terhadap pertumbuhan ekonomi secara nasional. Dari situ, kita menemukan sektor apa yang dinilai menyumbang paling besar dan sektor apa yang kurang. Setelah itu, pemerintah bisa mulai mengembangkan sektor tersebut dengan lebih baik agar pertumbuhan ekonomi negara meningkat. Rumusan pembuatan kebijakan. Jangan salah, pendapatan nasional juga bisa menjadi penentu dalam pembuatan kebijakan. Dari analisis yang diperoleh lewat pendapatan ini, pemerintah bisa tahu apa yang ditingkatkan dan apa yang harus diperbaiki untuk menjaga kesejahteraan rakyat. Penggolongan suatu negara. Kita sering mendengar sebutan negara agraris, negara industri, hingga negara minyak. Rupanya, julukan tersebut diberikan berdasarkan sektor terbesar penyumbang ekonomi di suatu negara dan kita dapat mengetahuinya lewat perhitungan pendapatan nasional.
mengukur tingkat kemakmuran negara. Pendapatan ini seringkali disangkutkan dengan tingkat kemakmuran negara. Setelah menganalisis hasil perhitungan pendapatan ini, kita bisa mengetahui laju pertumbuhan ekonomi, pendapatan negara, untung, hingga rugi di suatu negara. Jika pertumbuhan ekonominya bagus, suatu negara dapat dikatakan sebagai negara yang makmur. Sekian dari kami mengenai redistribusi pendapatan nasional. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.